Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pak Guru harap kabar hari ini semuanya baik-baik saja. Khususnya anak-anak Pak Guru yang saat ini sudah duduk di kelas 5 di UPTD SD Negeri 3 Baru. Jadi Pak Guru harap semuanya sehat-sehat saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi pada masa pandemi COVID-19 ini, Pak Guru sudah buatkan video pembelajaran untuk materi penjumlahan pecahan biasa. Baik, sebelum kita masuk ke materi penjumlahan pecahan biasa, Pak Guru dulu mau berikan sedikit penjelasan mengenai pengertian pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu adalah pecahan yang berbentuk A per B ya, berbentuk A per B dengan A dan B itu adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini A per B ya. A per B itu A disebut sebagai pembilang ya. Kemudian B itu disebut sebagai penyebut ya. Supaya lebih jelas Pak Guru berikan contoh ya. Di bawah ini contoh pecahan biasa. Nah, di sini Pak Guru berikan contoh pecahan biasa 3 per 4 ya. 3 per 4. Nah, angka yang ada di atas ini 3, angka yang di atas itu disebut sebagai pembilang ya. Masih ingat pelajaran waktu kelas 4 ya? Nah, ingat kembali. Angka yang ada di atas ini disebut sebagai pembilang. Kemudian angka yang ada di bawah ini disebut sebagai penyebut. Nah, jadi ini yang harus diingat baik-baik ya. 3 per 4. Ingat, yang di atas itu adalah pembilang dan angka yang ada di bawah itu adalah penyebut ya. Nah, kalau sudah paham sampai di sini, kita melangkah dulu ke selanjutnya, yaitu syarat penjumlahan pecahan. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke penjumlahan pecahan, ternyata ada syaratnya ya. Syarat yang pertama itu apa? Nah, apabila penyebutnya sama. Nah, ini tadi ya, penyebutnya sama. Itu tadi penyebut yang ada di bawah ya. Penyebutnya sama, maka pembilang itu bisa langsung dijumlahkan. Pembilang tadi yang maksudnya yang di atas ya. Angka yang ada di atas itu adalah pembilang, bisa langsung dijumlahkan. Kemudian syarat yang kedua, apabila penyebutnya berbeda. Nah, ini tadi apabila penyebutnya berbeda ya. Apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Kemudian dijumlahkan pembilangnya. Ya, ingat baik-baik itu ya. Nah, untuk menyamakan penyebut nanti bisa menggunakan dua metode. Yang pertama metode perkalian menyilang dan metode yang kedua dengan metode KPK. Nah, kedua metode ini nanti Pak Guru akan jelaskan ya, yaitu metodenya, metode perkalian menyilang dan metode KPK nanti Pak Guru akan jelaskan lebih rinci lagi untuk contoh soal nanti ya, pada contoh soal. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini Pak Guru akan berikan contoh penjumlahan pecahan untuk berpenyebut sama ya. Jadi untuk penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang pertama, nah di sini Pak Guru berikan contoh soal yang mudah dulu ya. Untuk contoh soal pertama, sini Pak Guru berikan contoh soal 3 per 5 ya. Nah, 3 per 5 ditambah 1 per 5. Nah, di sini kita lihat sama-sama dulu ya contoh soalnya. 3 per 5 ditambah 1 per 5. Ingat ya.
Di sini 3, 5. Ingat tadi ya, yang di atas itu adalah pembilang. Ini ya. Ini pembilang ya. Pembilangnya adalah 3 ya. Kemudian yang tadi, nah ini ya, penyebutnya adalah 5. Ini penyebut 5 ya. Nah, lihat baik-baik. Sini penyebutnya sudah sama ya, yang Pak Guru lingkari. 5, 5. Nah, ketika penyebut sudah sama, nah, itu ini sudah bisa langsung dijumlah ya. 3 dengan 1 itu adalah pembilang. Nah, ketika penyebutnya sudah sama-sama 5, itu pembilang bisa langsung dijumlah. 3 dengan 1 ya. Bisa langsung dijumlah. Nah, di sini dapat hasilnya. 3 ditambah 1 itu dapat 4. 4 per 5. Ingat ya, ketika penyebut sudah sama, itu pembilang langsung dijumlah. 3 ditambah 1, 4. Nah, penyebutnya tidak perlu dijumlah. Ini langsung pindah ke sini ya. Ditulis 5 ya. 4 per 5. Jadi 3 per 5 ditambah 1 per 5 itu hasilnya 4 per 5. Kita lihat dulu contoh soal yang kedua ya. Nah, 2 per 7 ditambah 3 per 7. Baik, lihat ya. Kita lihat di sini. Penyebutnya sudah sama ya. 7. Pecahan yang kedua juga 7. 2 per 7 ditambah 3 per 7. Nah, karena penyebut sudah sama-sama 7, ini pembilang ya. Ini pembilangnya ya. Pembilang sudah bisa langsung dijumlah. 2 dengan 3 langsung dijumlah ya. 2 ditambah 3 itu berapa? 2 ditambah 3 itu hasilnya 5 per 7. Nah, Pak Guru rasa untuk kedua contoh soal ini sudah paham ya, untuk penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Baik, kita melangkah ke penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dengan metode perkalian menyilang. Nah, mungkin di sini agak susah sedikit ya, tapi Pak Guru akan berikan contoh nantinya supaya mudah dipahami. Baik, kita lihat contoh soal yang pertama. Sini Pak Guru berikan contoh ya. Pecahan 1 per 2 ditambah 5 per 7. Nah, kita lihat sama-sama ya. Di sini ternyata penyebutnya berbeda ya. Penyebut 2 dengan 7 itu tidak sama. Nah, jadi untuk menyelesaikan, nah kita gunakan metode perkalian menyilang ya. Metode perkalian menyilang maksudnya seperti ini. Pembilang ya. Pembilang ini ya, pembilang pada pecahan pertama ya dikali dengan penyebut pada pecahan yang kedua, yaitu 1 dengan 7. Kemudian nanti langkah yang kedua, pembilang pada pecahan yang kedua dikali dengan penyebut pada pecahan yang kedua ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, penyebut pada pecahan pertama dikali dengan penyebut pada pecahan yang kedua. Nah, supaya lebih paham, kita ke langkah selanjutnya ya. Kita lihat. Nah, di sini Pak Guru tadi yang sudah maksud tadi 1 dengan 7. Nah, 1 dikali 7. 1 dikali 7. Ini tadi ya Pak Guru maksud ya. Pembilang dengan penyebut dikali ya. Pembilang pada pecahan yang pertama tadi dikali dengan penyebut pada pecahan yang kedua. 1 dikali 7. Kemudian per 2 dikali 7. Nah, ini tadi ya, 2 dikali 7 ya. 2 dikali 7, kemudian dijumlah ya. 5 dikali 2. Ini tadi 5 kali 2 dari mana? Ini 5 tadi ya. Pembilang pada pecahan yang kedua ya dikali dengan penyebut pada pecahan yang pertama. 5 dikali 2 per 2 dikali 7. Nah, ini 2 kali 7 dari mana tadi ini ya? Penyebut pada pecahan yang pertama dikali dengan penyebut pada pecahan yang kedua. Nah, karena sudah sama-sama sini ya, kita ke langkah selanjutnya. Nah, tadi sudah ya, 1 dikali 7 per 2 dikali 7. Langsung kita hitung sama-sama ya. 1 dikali 7 itu dapat 7. Kemudian 2 dikali 7 itu dapat 14. Kemudian ditambah. Di sebelah kanan ada 5 dikali 2 dapat 10.
kemudian per 2 dikali 7 itu dapat 14. Nah, kita lihat di sini penyebut sudah sama-sama 14 ya. Lihat ya, Pak Guru berikan tanda ya. Ini penyebut sudah sama-sama 14 ya. Penyebut sudah sama-sama 14. Ingat tadi syarat penyebut pecahan, ketika penyebut sudah sama itu pembilang bisa langsung dijumlah ya. Ini pembilang sudah bisa langsung dijumlah ya. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama-sama 14. Nah, kita coba jumlahkan ya. 7 ditambah 10 itu berapa? 7 ditambah 10 itu dapat 17 per 14. Nah, penyebut tidak perlu dijumlah ya. Dipindahkan saja 14. Dapatlah 17 per 14. Nah, dalam pecahan, ingat ya, dalam pecahan, ketika pembilang ya, lihat ya, pembilang lebih besar daripada penyebut. Lihat ya, yang mana besar? 17 atau 14? 17 ya. Nah, karena pembilang pada pecahan ini lebih besar daripada penyebutnya, nah kita harus menyederhanakan ya. Menyederhanakan dengan pembagian susun ya. Caranya seperti apa? Lihat di sebelah kanannya. Kita lihat. Nah, kita bagi ya. Nah, 17 dibagi 14. Nah, kita gunakan pembagian susun ya. Ini maksudnya 17 yang di dalam itu mau dibagi dengan 14. Nah, untuk kasus seperti ini, kita cari perkalian 14. Hafal ya, perkalian 14. Nanti bisa ditulis ya di bukunya. Perkalian 14 yang mendekati 17 tetapi tidak melebihi 17. Kita coba dulu satu ya, mungkin satu ya, satu dikali 14. Nah, ternyata 1 dikali 14 itu hasilnya 14. Nah, ini sudah mendekati ya, mendekati 17. Karena kalau 2 itu lewat dari 17. Makanya kita ambil angka 1 ya, 1 dikali 14 itu hasilnya 14. Nah, kemudian kita kurangkan. 17 dikurang 14. 7 dikurang 4 itu berapa? 7 kurang 4, oh ternyata 3 ya. Nah, 3 ini sudah kecil ya. 3 dibagi 14 itu sudah tidak bisa. Jadi kalau sudah sampai seperti ini kita naikkan saja ke atas. Kita jadikan pecahan campuran. 3-nya kita naikkan ke atas ya. 3 per 14. Ini 14-nya dari mana? Dari ini ya. Dari ini dipindah ke sini. 1, 3 per 14 ya. Jadi 1 per 2 ditambah 5 per 7 itu hasilnya 1, 3 per 14 ya. Oke, untuk contoh soal yang pertama ini Pak Guru rasa cukup jelas ya. Kita melangkah ke contoh soal yang kedua supaya lebih paham ya. Baik, di sini Pak Guru berikan contoh lagi pecahan 1 per 3 ditambah 2 per 5 ya. 1 per 3 ditambah 2 per 5. Lihat ya, ini pembilangnya 1, sini pembilangnya 2. Nah, ternyata di sini kita lihat penyebutnya 3, di sini penyebutnya 5. Nah, penyebutnya tidak sama lagi ya. Nah, sama tadi untuk contoh soal yang pertama, kita gunakan perkalian silang ya. Nah, sama tadi pembilang pada pecahan pertama dikali dengan penyebut pada pecahan yang kedua. Kemudian pembilang pada pecahan yang kedua dikali dengan penyebut pada pecahan yang pertama. Kemudian hasilnya seperti ini ya. Tadi 1 dikali 5 ya. 1 dikali 5. Kemudian per 3 dikali 5. Penyebut dikali dengan penyebut untuk pecahan pertama dan pecahan yang kedua. Kita kalikan 3 dikali 5. Kemudian ditambah di sebelah kanan 2 dikali 3 nih ya, tanda panah merahnya. 2 dikali 3 per 3 dikali 5. Nah, kita lihat hasilnya sama-sama. Nah, ini tadi 1 dikali 5 itu dapat 5 ya. 1 dikali 5 dapat 5.
per 3 dikali 5 dapat 15. Ditambah di sebelah kanannya 2 dikali 3 dapat 6. Per 3 dikali 5 itu dapat 15. Nah, ingat ya. Ingat tadi, masih ingat tadi syarat penjumlahan pecahan? Nah, ini dia, lihat ya. Ketika penyebut sudah sama, ya. Ketika penyebut sudah sama, ini kan sudah sama penyebutnya 15 dengan 15. Nah, ketika penyebut sudah sama, nah, kita bisa langsung jumlahkan ini. Kita bisa langsung jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 6. Berapa? 5 ditambah 6 kita jumlahkan. Nah, 5 ditambah 6 itu dapat 11 per 15. Ingat ya, untuk penyebut tidak perlu dijumlah ya. Langsung dipindahkan per 15. Nah, karena pembilang sudah lebih kecil daripada penyebut, ini tidak perlu lagi disederhanakan ya. Nah, ini sudah jawabannya. Jadi untuk 1 per 3 ditambah 2 per 5 itu jawabannya adalah 11 per 5. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, Pak Guru rasa sudah cukup jelas juga ya. Kalau sudah cukup jelas, kita melangkah ke penjumlahan berikutnya. Nah, untuk penjumlahan berikutnya yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dengan metode KPK. Nah, kita pakai metode yang kedua ya. Tadi kita sudah gunakan metode perkalian menyelam. Nah, untuk yang bagian ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dengan metode KPK. Nah, KPK itu apa? KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil ya. Baik, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soalnya Pak Guru sengaja berikan soal yang sama pada metode yang pertama tadi, metode perkalian silang, yaitu 1 per 2 ditambah 5 per 7 ya. Baik, untuk langkah penyelesaiannya ya, langkah penyelesaian untuk 1 per 2 ditambah 5 per 7 itu terlebih dahulu mencari KPK ya. KPK dari 2 dan 7. Nah, KPK kelipatan 2. Kita lihat kelipatan 2 ya. Kelipatan 2 ini ya. Kelipatan 2 yaitu 2 4 6 8 10 14 dan 16. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Itu tinggal dijumlah dengan 2 ya. Ini kan kelipatan 2. Maksudnya apa kelipatan 2? Itu dijumlah ditambah tambah 2 ya. 2 ditambah 2 itu dapat 4. Ini 4 ditambah 2 lagi ya. Nah, dapat 6 ya. Ini maksudnya ya, 2 ya. 2 ini. Nah, 2 ini ditambah 2 tadi. Nah, ditambah 2 itu dapat 4. Ini lagi 4. Ini 4 ditambah 2 dapat 6 ya. Nah, begitu selanjutnya ditambah tambah 2 itu maksudnya kelipatan ya. Kelipatan 2. 2 ditambah 2 dapat 4. 4 ditambah 2 dapat 6 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kelipatan 7 ya. Kelipatan 7 ya, maksudnya sama tadi ya. Kelipatan 7 yaitu 7, 14 dan 21 ya. 7 ditambah 7 dapat 14, 14 ditambah 7 dapat 21 ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada ya yang sama, ada yang warna kuning ya. Lihat yang warna kuning. Nah, sudah ada ya. Kelipatan 2 tadi ada 14 ya, dan kelipatan 7 ada 14. Nah, nanti kita gunakan 14 ini sebagai penyebut ya, sebagai penyebut untuk menyelesaikan soal ini. Nah, baik kita masukkan ya. Kita masukkan. Coba perhatikan sebelah kiri ya. Nah, nah tadi 14 ya. 14 tadi kita gunakan ya. Ini kita gunakan penyebut 14 ya, ini ya. Ini tadi 14. Aku berikan tanda ya. Ini tadi 14 ya. Kita langsung tulis di bawah ya, penyebut 14 ya. 14. Nah, 14. Nah, untuk mendapatkan pembilangnya,
pembilangnya, langkahnya seperti ini. Ini kan sudah sama penyebutnya. Nah, untuk mendapatkan pembilangnya, langkahnya seperti ini. 14, kita tulis seperti ini ya. 14 dibagi 2. Ini duanya dari sini ya. 14 dibagi 2. Ini duanya dari penyebut pada pecahannya pertama. 14 dibagi 2 dikali 1. Ini satunya dari mana? Ini satunya dari sini ya. Ini 1 dari pembilang pada pecahan pertamanya dari sini ya. Nah, ini satunya. Ini satunya dari sini ya. Dari pembilang pada pecahan pertama per 14. 14-nya dari sini tadi dapat ya. Dengan mencari KPK dari 2 dan 7 ya. Dapat 14 tadi. Ini yang warna kuning. Nah, kemudian ditambah di sebelah kanan sama tadi ya. 14 dibagi 7. Ini 7-nya dari mana? Ini dari sini ya. Kita tulis ya. Nah, ini ya. 14 dibagi 7 dikali 5. 5-nya dari mana? Dari sini ya. Nah, dari sini ya. Dari pembilang pada pecahan yang kedua. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung ya. Kita tinggal hitung. Nah, di sini fungsinya anak-anak harus hafal perkalian ya. Nah, kita lihat hasilnya di bawah ini ya. Nah, 14 dibagi 2 dikali 1. 14 dibagi 2 itu berapa? 14 dibagi 2. Cari perkalian 2 yang hasilnya 14. 2 kali berapa? 2 kali 7. Jadi 14 dibagi 2 itu dapat 7. 7 dikali 1 berapa? Nah, ini jawabannya 7 ya. Jadi tadi prosesnya untuk mendapatkan 7 ini yaitu 14 dibagi 2 ya. 14 dibagi 2 itu dapat 7 ya. 7 dikali 1 dapat 7 ya. Per 14. Kita lihat di sebelah kanan lagi ya. Nah, 14 ya. 14 dibagi 7. Nah, untuk mendapatkan ini caranya 14 dibagi 7. Cari perkalian 7 yang hasilnya 14. Yaitu 7 dikali berapa? 7 dikali 2 ya. Nah, kemudian dikali 5. 14 dibagi 7 itu 2 ya. Kemudian 2 dikali 5 dapat, nah ini 10 ya. 14 dibagi 7 tadi 2. 2 dikali 5 dapat 10 ya. 10 per 14 ya. Nah, ingat ya, ingat. Nah, lihat ya. Sini sudah sama ya. Nah, lihat 14 dengan 14. Nah, ingat tadi syaratnya ketika penyebut sudah sama. Nah, ketika penyebut sudah sama, itu pembilang sudah bisa langsung dijumlahkan. 7 ditambah 10. Berapa? 17 per 14 ya. 17 per 14. Penyebutnya tidak dijumlah lagi ya. Tinggal dipindahkan ke sini ya. 17 per 14. Nah, sama tadi kasusnya pada penjumlahan dengan metode perkalian silang. Kita dapat hasil juga 17 per 14 ya. Nah, sini pembilangnya lebih besar juga daripada penyebutnya. 17 dibagi 14. 17 per 14. Nah, kita harus sederhanakan lagi. Seperti contoh tadi, pada penjumlahan dengan metode perkalian silang, kita pembagian susun juga ya. Kita tulis 17. Nah, 17 dibagi 14 ya. Nah, cari perkalian 14 yang mendekati 17. Ternyata 1 ya. 1 dikali 14 dapat 14 ya. Kemudian kita kurangkan. 7 kurang 4 itu hasilnya 3 ya. Karena 3 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 14, kita pindahkan ke atas ya. Kita pindahkan ke atas. Nah, 3 per 14. 14 ini dari sini ya, pindah ke sini. Kita jadikan pecahan campuran ya. Jadi 1 per 2 ditambah 5 per 7 itu hasilnya 3 per 14. Baik, untuk contoh soal yang pertama ini dengan metode KPK, Pak Guru rasa cukup jelas ya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, Pak Guru berikan contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua sama ya, tadi dengan contoh soal pada penjumlahan
pecahan dengan metode perkalian silang. Nah, 1/3 ditambah 2/5. Nah, kita lihat sini 3 dengan 5 itu tidak sama ya. Nah, penyebut 3 dengan penyebut 5 itu tidak sama. Jadi kita gunakan dengan metode KPK ya. Nah, langkah penyelesaiannya seperti ini. Dengan mencari KPK dari 3 dan 5. Nah, kita cari ya, kelipatan 3 sama tadi ya. Nah, kelipatan 3 itu berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 ya. 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 itu 12, 12 ditambah 3 15, 15 tambah 3 8 ya. Begitu seterusnya. Kemudian kita lihat kelipatan 5, sama ya. Kelipatan 5 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20 ya. Kita lihat. Nah, di sini Pak Guru berikan tanda ya, yang warna kuning ya. Ini. Ini ya, warna kuning ya. Ini, warna kuning 15, 15. Jadi sudah ada yang sama ya. Kelipatannya, kelipatan yang terkecil ya, 15. Jadi kita nanti gunakan ini 15 sebagai penyebut ya untuk menyelesaikan soal ini ya. Baik, kita masukkan ya. Kita masukkan. 1/3 ditambah 2/5. Nah, ini dia. Nah, ini tadi ya, Pak Guru maksudkan. Kita gunakan penyebut 15 ya. Ini sudah ya. Nah, kita gunakan penyebut 15 ya. Penyebut 15. Kemudian untuk mendapatkan hasil pembilangnya, prosesnya seperti ini. 15 ya, 15 dibagi 3. Ini tadi 15 ini dari mana? Dari sini ya. Dari KPK 3 dan 5 itu 15-nya. Kemudian dibagi 3. 3-nya dari mana? Ini ya. Dari penyebut pada pecahan yang pertamanya 15 dibagi 3. Kemudian di sini ada kali 1. Satunya dari mana? Ini dari sini ya. Dari pembilang pada pecahan pertama. 15 dibagi 3 dikali 1/15 ya. Jadi sudah paham ya dari mana asalnya ini? Nah, kalau sudah paham kita lihat di sebelah kanan juga seperti itu ya. Sama, 15 ini dari KPK 3 dan 5 dibagi 5. Ini 5 dari mana? Ini dari sini ya. Dari sini. Dari penyebut pada pecahan yang kedua. 15 dibagi 5 dikali 2. Ini 2-nya dari mana? Dari sini ya. Dari pembilang pada pecahan yang kedua. 15 dibagi 5 dikali 2/15. Nah, ini 15 di sini ya. Dari KPK 3 dan 5. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung ya. Kita hitung. 15 dibagi 3 dikali 1. Nah, kita lihat 15 dibagi 3. Caranya sebagaimana? Kita lihat untuk menyelesaikan ini 15 dibagi 3. Nah, di sini fungsinya anak-anak harus hafal perkalian ya. Hafal perkalian 3. 15 dibagi 3 itu cari perkalian 3 dikali berapa? Hasilnya 15 ya. Ini maksudnya 15 dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 15? 3 dikali 5 ya. 3 dikali 5 itu dapat 15. 3 dikali 5, 15. 5 dikali 1. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, 15 dibagi 3 itu berapa tadi? 5 ya. 5 dikali 1 dapat 5. Ini ya. 15 dibagi 3 dapat 5. 5 dikali 1, 5 ya. Ini ya. Mungkin belum paham ya. Ya. 15 dibagi 5 itu berapa tadi? 15 dibagi 5 dapat 15 dibagi 5 dapat dapat 5. Dapat 5. 5 dikali 1 dapat 5. Ini ya. Kemudian di sebelah kanan juga seperti itu. 15 dibagi 5 berapa? 15 dibagi 5 dapat berapa? 15 dibagi 5 dapat 3 ya. 15 dibagi 5 dapat 3. Kemudian 3 dikali 2 dapat 6. Nah, ini dia ya. Nah, paham ya? Nah, oke. Sekarang kita lihat. Di sini, oh ternyata sudah sama ya. Penyebutnya sudah sama. Penyebut 15. Nah, ingat ya, tadi syarat penjumlahan pecahan. Ketika penyebut sudah sama, itu pembilang ya. Pembilang
bisa langsung dijumlahkan. 5 ditambah 6 itu berapa? 5 ditambah 6 itu dapat 11/15 ya. Jadi penyebut tidak perlu dijumlah ya, langsung pindahkan 11/15. Nah, karena pembilang sudah lebih kecil daripada penyebut, jadi sudah benar ya, 11/15. Jadi 1/3 ditambah 2/5 itu hasilnya 11/15 ya. Untuk contoh soal yang kedua ini, Pak Guru rasa sudah cukup jelas juga ya. Jadi nanti tinggal latihan saja ya. Latihan saja menyelesaikan soal-soal. Nanti Pak Guru akan berikan soal ya lewat grup WA kelas 5 ya. Nanti Pak Guru akan berikan soal latihan di grup WA kelas 5 ya. Nah, jadi untuk hari ini Pak Guru rasa sudah cukup jelas pembelajaran kita hari ini mengenai penjumlahan pecahan biasa dengan berpenyebut berbeda tadi dengan menggunakan dua metode ya, dengan metode perkalian silang dan metode KPK. Jadi Pak Guru harap anak-anak bisa belajar di rumah masing-masing ya, perbanyak latihan. Ingat harus jaga kesehatan di tengah COVID-19 ini karena masih PPKM ya. Jadi nanti untuk banyak orang tua siswa yang bertanya ya, kapan pembelajaran tatap mukanya. Nah, untuk pembelajaran tatap mukanya nanti Pak Guru akan informasikan juga di grup kelas 5 ya, khususnya kelas 5 di UPTD SDN 3 Baru. Jadi untuk hari ini saya Pak Guru rasa cukup sekian, dan Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.